Jadi ini adalah ODC fiber optik milik Telkom. ODC atau Optical Distribution Cabinet adalah lemari distribusi fiber optik milik Telkom yang berfungsi sebagai titik pembagi utama jaringan fiber dari kabel feeder atau kabel utama menuju kabel distribusi yang akan disalurkan ke ODP dan akhirnya ke pelanggan. Nah, ODC ini biasanya berbentuk kabinet besi besar yang terpasang di beberapa titik, ya seperti di pinggir jalan, area perumahan, dekat sentral, atau kawasan padat pelanggan. Nah, ODC ini juga merupakan bagian penting dalam jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Oke, yang selanjutnya adalah fungsi utama ODC. Yang pertama, fungsi pertamanya itu mendistribusikan sinyal optik, membagi sinyal dari sentral ke jalur distribusi. Yang kedua, yaitu tempat pemasangan splitter optik. Splitter optik digunakan untuk membagi satu jalur fiber menjadi banyak jalur. Fungsi yang ketiga menjadi pengaman sambungan fiber, melindungi sambungan kabel fiber dari cuaca, debu, dan gangguan fisik lainnya. Yang keempat adalah menjadi manajemen jaringan, memudahkan teknisi dalam pemeliharaan jaringan dan perbaikan jaringan. Dalam ODC itu kita mempunyai strukturnya nih teman-teman, mulai seperti Central Telkom dulu atau disebut sebagai OLT, dan mereka akan menyalurkan ke kabelnya feeder. Setelah itu kita akan menyambungkan ke ODC dan setelahnya akan menyambung ke kabel distribusi. Setelahnya kabel distribusi itu akan menyalurkan lagi ke namanya ODP. Setelahnya ODP maka akan ke tempatnya rumahnya atau kita bisa sebut sebagai pelanggan. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam ODC. Di dalam ODC terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada kabel feeder atau kabel utama. Kabel fiber utama dari Central Telkom memiliki kapasitas besar, yaitu sebesar 24 core, 48 core, 96 core, 144 core, serta 288 core. Yang kedua ada kabel distribusi. Kabel yang keluar dari ODC menuju ODV. Jumlah core lebih sedikit dibandingkan kabel feeder. Yang ketiga ada splitter optik, alat pasif untuk bagi sinyal cahaya. Umumnya digunakan splitternya yaitu 1:16, 1:32, serta 1:48. Yang keempat ada petcore, yaitu kabel fiber pendek untuk menghubungkan port 1 ke port yang lain di dalam ODC. Yang kelima ada splash tray, tempat penyambungan atau push and splash antar serat optik, melindungi sambungan agar tidak rusak. Yang keenam ada adapter atau port optik, tempat colokan petcore, memudahkan pengaturan jalurnya. Nah, yang selanjutnya ada cara kerja ODC fiber optik Telkom. Langkah pertama, sinyal dari Central Telkom. Di Central Telkom terdapat perangkat OLT atau Optical Line Terminal yang mengirimkan sinyal data yang berupa cahaya ke jaringan fiber. Nah, sinyal ini tuh membawa internet, telepon, dan IPTV. Lalu sinyal ini itu dikirimkan melalui kabel feeder menuju ke ODC. Langkah kedua, kabel feeder masuk ke ODC dan setiap serat optiknya disambungkan menggunakan fusion splicer atau dihubungkan ke adapter. Di tahap ini sinyal belum dibagi. Selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu pembagian sinyal oleh splitter. Sinyal dari satu core feeder kemudian masuk ke dalam splitter optik. Contohnya seperti splitter 1:16. Berarti satu serat optik input dibagi menjadi 16 output. Setiap output akan mengarah ke jalur distribusi yang berbeda. Bagian ini bersifat pasif, artinya tidak menggunakan listrik, tidak membuat porsinya, hanya membagi daya cahaya saja. Langkah keempat yaitu distribusi ke ODP. Output dari splitter disalurkan melalui kabel distribusi menuju beberapa ODP yang berada dekat rumah pelanggan. Satu ODC bisa melayani puluhan hingga ratusan ODP, ratusan hingga ribuan pelanggan. Oke, langkah yang selanjutnya, langkah yang kelima, yaitu dari ODP diteruskan menggunakan dropper dan sampai di modem pelanggan. Nah, di modem pelanggan, sinyal cahaya diubah menjadi sinyal listrik agar bisa digunakan oleh perangkat. Contohnya TV, router, dan telepon. Karakteristik ODC. Yang pertama, bersifat pasif atau ODC tidak butuh listrik. Yang kedua, ODC tahan cuaca, yaitu karena ODC disimpan di outdoor. Yang ketiga, ODC dikunci. Ya, ODC hanya bisa dibuka oleh teknisi Telkom. Perbedaan ODC dan ODP.
Jika ODC ukurannya lebih besar, sedangkan ODP ukurannya lebih kecil, lalu fungsi dari keduanya yang pertama adalah distribusi utama, sedangkan ODP didistribusi ke pelanggan. Terus biasanya lokasi untuk ODC di pinggir jalan atau di area utama. Kalau di ODP biasanya ia menempel di tiang-tiang atau tembok. Lalu untuk kapasitasnya sendiri, ODC sangat besar dan ODP kapasitasnya terbatas. Yang terakhir, splitter ODC mempunyai kapasitas besar dan ODP kapasitasnya kecil. Jadi itu adalah perbedaan antara ODC dan ODP. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai audisi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.